فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Solvin Al-Hafidh telah memimpin tilawah, yaitu dimulai dari surat Al-Hijr ayat pertama tadi sampai ayat yang terakhir dibacakan. Yang salah satu di antara ayat-ayat yang dibaca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita sudah tahu artinya bahwa kita termasuk usaha-usaha ini merupakan kita sebenarnya kita yang butuh Al-Quran, seperti itu dalam kita berinteraksi Al-Quran. Makanya kemudian RKN Kota Depok berinisiatif membuat program yang saat ini kita akan buka dan kita lalui bersama. Alhamdulillah sudah semakin bertambah. Kami sapa kembali. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan bihudurikum, para peserta, para musyrif, para pecinta Al-Quran yang ingin terus dekat dengan Al-Quran. Di tengah-tengah kesibukan, mungkin jam-jam selesai aktivitas kerja, Masya Allah, Bapak Ibu semuanya masih berkenan untuk bersama kita, bersama-sama kita mengikuti pembukaan dari Mukhayam Al-Quran virtual pada tahun ini. Alhamdulillah untuk berikutnya sudah bergabung bersama kita Ustaz Muhammad Nur Hadi selaku dari pembina RKN Kota Depok. Kita dengarkan sambutan atau dari motivasi dari beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Wadah Ustaz Muhammad Nur Hadi. Oh, belum diizinkan, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Lakal hamdu ya rabbana bil iman wa lakal hamdu ya rabbana bil islam wa lakal hamdu ya rabbana bil Qur'an. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Para sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhuna al-fadil Syekh Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh hafizakumullah, wabil khusus Ustaz Ma'muri hafizakumullah, dan juga para asatiz lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradah Allah, dengan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan salah satu interaksi kita kepada Al-Quran, yaitu Mukhayyam Quran virtual yang diadakan oleh RKN Kota Depok, yang insya Allah tujuan diadakannya Mukhayyam Quran virtual ini adalah bagaimana kita lebih dekat lagi dengan Allah melalui Al-Quran, bagaimana kita lebih dekat lagi dengan Allah melalui sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui taujih gurunda, yang insya Allah manakala kita selalu mendekat kepada Allah dalam segala sarana yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan memberikan ridho, Allah akan memberikan keberkahan, dan Allah akan memberikan khatim, ya, penutup dari kehidupan kita dengan husnul khatimah. Ayyuhal asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atau saya sebagai pembina dari RKN Kota Depok mengucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum, para peserta Mukhayyam Quran virtual, yang sekali lagi semuanya ini kita niatkan, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa semuanya ini adalah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama, dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, innama a'malu atau innamal a'malu binniyat, ya. Bahwasannya menggunakan adatul hasyr, ya, pengkhususan niat itu, ya, akan diberikan oleh Allah balasannya sesuai dengan apa yang diniatkan masing-masing oleh kita. Kalau niat kita berinteraksi dengan Al-Quran, niat kita dalam, ya, mengikuti Mukhayyam Quran virtual ini untuk hal-hal yang bersifat duniawi, maka Allah pun akan memberikannya, ya. Namun itu hanyalah sementara, fana, ya, dan tidak mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kita niatkan, ya, Mukhayyam Quran ini melalui, ya, virtual ini, ya, dengan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengharapkan wajhullah, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa saja yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya diniatkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya
melainkan agar ia mendapatkan harta benda dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan dapat mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sehingga ayuhal sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita pasang niat kita dengan baik dan benar. As-sidqu an-niyah. Ya, jujur niat kita dalam kegiatan mukhayyam kita itu adalah wajhullah, ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu kalau kita sudah menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan virtual ini, Pak, insya Allah Allah akan penuhi segala keinginan kita. Hajat-hajat kita yang besar, ya, dan juga kesulitan-kesulitan hidup kita yang begitu sangat menumpuk akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Ustadz Abdul Aziz, hafizallah. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan beliau. Mudah-mudahan Allah terus membimbing ya kita semua melalui taujih-taujih Gurunda yang insya Allah menemani kita setiap hari Kamis pagi dengan kajian-kajian fikrohnya. Mudah-mudahan kita termuliakan, tersadarkan dengan Al-Quran, dan juga bagaimana kita ingin mendapatkan ya keberkahan dan fadilah dari Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir, marilah kita selalu ya terus memasang niat kita agar niat kita ya qabla wa asna wa ba'da. Ya, sebelum, ketika, dan sesudah berbuat dalam mengikuti kegiatan ini adalah wajhullah. Ya. Meminta ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sampai kita menjadi ya ahlul Quran atau hamilil Quran yang zalimul li nafsi, ya, zalimul li nafsi, yang zalim terhadap dirinya. Ya, Al-Qur'an yang sudah ada pada diri kita, ya kita malah zalim terhadap Al-Qur'an tersebut. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita juga hanya muqtasid, ya pertengahan. Tapi bagaimana ahlul Quran harus yang sabiqun bil khairat biiznillah, terdepan dalam kebaikan untuk merealisasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dzalika wal fadlul kabir, dan kita akan mendapatkan fadilah ya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita menjadi sabiqun bil khairat biiznillah. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan 4 hari ya Mukhayyam Quran virtual ini. Mudah-mudahan ya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tercerahkan ya para penghafal Quran, tercerahkan dengan para hamilul Quran, tercerahkan dengan perbanyak tilawah Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Muhammad Burhadi yang telah memberikan sambutan sebagai pembuka. Beliau tadi dalam sambutannya mengutip surat Fatir ayat 32 tentang tipe-tipe bentuk-bentuk orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran yang 3 macam tadi, serta beliau juga terus mengingatkan kepada kita untuk pasang niat dari mulai ketika hingga nanti setelah ya program ini, atau bahkan terus ada program-program yang dibuat untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga sudah bergabung Gurunda Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kesibukan beliau serta amanah-amanah beliau terus berkenan bersamai kita semuanya yang fakir ini tentang pemahaman serta motivasi Al-Quran. Untuk lebih menyingkat waktu, sepenuhnya waktu kami berikan kepada Gurunda memberikan motivasi serta kalimat iftitah sebagai pembukaan program pada sore hari ini. Kepada Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para peserta mukhayyam Al-Quran secara virtual yang dirahmati oleh Allah, para asatidz, para panitia yang telah rela menjadi para khadimul Quran, pelayan-pelayan Al-Quran, pelayan-pelayan kalamullah untuk orang-orang beriman yang disebut oleh Al-Quran la'allahu yatazakka, yang punya harapan besar untuk meningkatkan dirinya, mensucikan dirinya, sehingga Allah menyuruh ataupun mengingatkan Rasulullah agar bersemangat melayani hamba-hamba Allah yang la'allahu yatazakka abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Inilah harapan kita dari Al-Quran ini. Ya. Karena ini merupakan pembukaan, maka penting sedikit saya akan mengingatkan ya, mengapa harus ada mukhayyam Al-Quran. Ya. Bukankah semua orang juga sudah bisa baca? Bukankah orang juga semua sudah mengenal Al-Quran? Ya. Tapi mengapa harus ada mukhayyam Al-Quran? Kita tahu bahwa bagian-bagian daripada Al-Quran itu butuh penguasaan yang baik. Ya. Yang berarti butuh ilmu dan bekalan yang baik. Bagian apa misalnya? Bagian tilawah. Kata tilawah itu ada di surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya. Allah memberi stimulan agar umat manusia yang telah beriman kepada Al-Quran, buktikan bahwa kamu beriman dengan Al-Quran dengan membaca yang sesungguh-sungguhnya. Maka pertanyaannya, bacaan kita sudah termasuk yang bacaan sesungguh-sungguhnya enggak? Kalau soal bisa baca, insya Allah, alhamdulillah. Ya. Kalau soal targetnya bisa baca, kita sudah melewati. Ya. Tapi karena ada target, yatlunahu haqqa tilawati, maka di sini butuh sarana tambahan. Yang memang aslinya sarana tambahan itu harus diperoleh harian. Sarana tambahan dari sekedar bisa baca. Karena dari bisa baca itu terus ya, masih banyak tuntutan-tuntutannya yang nggak bakalan habis dengan kehidupan yang Allah berikan kita. Ya. Yang usianya 50, kan ada aja yang kurang. Ya. Yang usianya 60, usianya 70, ada aja yang belum selesai dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini
kalamullah. Dan kalamullah itu merupakan sebagian kecil daripada ilmullah. Nah, ilmunya Allah dipadukan atau diformulakan dalam Al-Quran, ya otomatis ya bisanya hanya clue-clue saja, sehingga ya ketika harus dibahas ya maka kadang nggak cukup sekali pertemuan, harus berulang-ulang ya. Aslinya adalah tiap hari ya. Sebuah hadis mengatakan la an yaghduwa ahadukum ilal masjidi fayata'allamu ayatan aw yataini khairun lahu min kauma'a aw kaumawain ya. Sungguh seharusnya kalian itu tiap hari datang ke masjid belajar Al-Qur'an. Dan yaghdu kulla yaumin katanya kan ya. Jadi kita lihat kenyataannya untuk tiap hari belajar di masjid itu nyaris daya dukungnya nggak ada. Masjid mana yang tiap RT mana yang tiap hari masjidnya mengadakan kajian Al-Qur'an. Akan butuh ya, butuh SDM, butuh orang yang siap ya. Sehingga kalaupun diadakan belum tentu juga ya. Belum tentu juga ada yang siap. Ya udah sepekan sekali juga ya, tentu akan lebih berkurang lagi. Ya udah setahun sekali lebih berkurang lagi. Maka dalam kondisi bahwa kita belum bisa memenuhi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar umat ini merasa betul Al-Quran ini seperti yang ditetapkan oleh Allah. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Ya. Maka lakukan apa saja, apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil. Ya. Ibarat berada di sebuah, ibarat mau tenggelam di sungai yang seharusnya naik sebuah rakit, tapi adanya cuma satu papan. Ya udah lakukan. Jangan nunggu sampai ada perahu. Ya, lakukan walaupun cuma satu papan untuk menyelamatkan diri. Ya. Begitulah kehidupan kita ini. Ya. Kalau dalam istilah fikihnya mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Segala yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Maka insya Allah mukhayyam Al-Quran seperti ini, ya, semoga Allah memberkahi semua yang terlibat acara ini, ya. Betapapun 4 hari, betapapun juga di rumah masing-masing, yang pasti ya tingkat kefokusannya beda ya, dibanding dengan mukhayyam Al-Quran yang offline. Offline juga masih pandemi. Semoga segera diangkat oleh Allah. Maka insya Allah ya, kita berharap mukhayyam Al-Quran ini minimal 50% bisa memberikan satu pencerahan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jawa Tengah, ya, yang begitu banyak memberikan kesan-kesan, ya, apakah kok baru tahu saya ada program mukhayyam Al-Quran, ada yang beri kesan ya, betapa bermanfaatnya acara ini,
Ya. Dalam sebuah acara mukhayyam Quran di Jawa Tengah virtual juga, peserta terbaiknya sudah usianya 67. Begitu bersyukurnya, ya, nyaris dia nggak bisa lagi berbicara, menyampaikan kesan-pesannya. Ya. Yang intinya, ya, bagaimana nasib saya, katanya, kalau sampai dipanggil oleh Allah. Dan tentu 67 memang sudah masuk akal, ya. Gimana kalau saya dipanggil Allah, sementara saya sendiri nggak ngerti bersama Al-Quran itu seharusnya bagaimana. Ya. Masih lumayan kalau tahu, ya. Tahu seharusnya saya bersama Al-Quran melakukan A, melakukan B, melakukan C. Ya. Karena ketika tahu ada niat. Ketika niat ada usaha, ketika ada usaha ada doa, ketika ada doa ada upaya yang terus-menerus, ada kesabaran, ya. Bersabar-sabar, ya, bersabar-sabar meraih kemampuan beral-Quran, tiba-tiba udah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Selesailah, ya, tugas orang beriman itu dalam berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Walaupun masih jauh dengan kalangan sahabat. Tapi Allah melihat niatnya udah melakukan semuanya. Usahanya, doanya, berusahanya, udah melakukan semuanya. Sehingga dia betul-betul bersyukur, ya, mengikuti acara Mukhayyam Al-Quran virtual yang dihadiri oleh 500 lebih peserta dari seluruh Jawa Tengah. Ya, usianya 67, ya, dikasih hadiah, ya, kurang lebih 5 juta, ya, panitianya. Ya. Nah, hadiah kedua 4 juta, hadiah ketiga. Kabarnya rata-rata hadiah itu dikembalikan lagi ke panitia. Ini sebagai infak saya kalau suatu saat panitia ngadain mukhayyam lagi, biar semakin banyak umat menikmati acara mukhayyam Al-Quran. Ketika ditanya, mengapa kalian menolak hadiah-hadiah ini? Ini kan sebagai penghargaan kami terhadap kalian yang merasa betul-betul menikmati acara ini. Iya, memang betul. Justru seharusnya kami yang memberi hadiah kepada panitia, yang menunjukkan kami. Ya. Yang kedua, rasanya kami nggak pantas dihadiahi seperti itu, karena kami ini ibarat, ya, mungkin, ya, ketawaduan aja, ya, bahasanya. Ibarat bayi baru lahir baru melek. Oh, ternyata begini, ya, bersama Al-Quran ini. Ya. Masa bayi dihargai sebaik ini, diberi penghargaan sebaik ini, ya. Nah, tanpa bermaksud meremehkan, penghargaan itu dikembalikan dan diniatkan untuk pengadaan mukhayyam Al-Quran untuk gelombang berikutnya bagi kaum muslimin muslimat yang belum menikmati mukhayyam Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh, ya, bagaimana Allah akan insya Allah mengapresiasi, ya, usaha-usaha hambanya di dalam menghidupkan dirinya dengan Al-Quran yang merupakan kalimatullah, ya. Di surat Al-An'am di awal juz 8 Allah katakan wa tammat kalimatu rabbika, ya. Dan sempurnalah, ya, Al-Quran sebagai kalimat Allah. Maksudnya sebagai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran, ya. Yang memiliki sifat sidqan, pasti benar, ya.
Jadi sayang sekali ya. Udah ada jaminan benar, tapi kita nggak tahu di mana letak benarnya. Sementara untuk betul-betul tahu benarnya, ya nggak bisa sekedar baca. Ya. Nggak bisa sekedar baca. Wa'adlan. Dan dijamin akan ada keadilan bagi manusia. Ya. Ya. Untuk membuktikan keadilan, ya nggak bisa juga sekedar baca. Harus ada upaya ya, yang lengkap interaksinya dengan Al-Quran. Sidqan wa adlan. Ya. La mubaddila li kalimati. Dan tidak ada manusia manapun ya, yang bisa merubah Al-Quran ini. Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Ya, dalam sebuah talk show di TV Arab ya, kebetulan hostnya itu wanita nggak berjilbab dan nampaknya liberal lagi. Ya. Jadi salah satu pertanyaannya kepada syekh yang diundang itu memang sangat provokatif. Pertanyaannya begini, katanya Quran itu sudah jelas ya. Misalnya di dalam ayat dikatakan in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Quran itu jelas. Kalau jelas kenapa masih harus pelajari lagi, pelajari tafsirnya dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah syekhnya bisa menjawab dengan baik ya. Intinya bahwa Al-Quran kalamullah ya, karena dan memuat berbagai macam ilmu yang sangat luas sehingga ya, kalau dia betul-betul dituangkan apa adanya, mungkin Al-Quran itu bisa 1000 juz juga kurang ya. Nggak mungkin kebaca, 30 juz saja belum kebaca semua. Ya, bagi sebagian orang ya, maka bersyukurlah bagi orang beriman yang sudah sering membaca. Ya. Karena itu bagi orang beriman justru dia akan sangat butuh untuk terus lebih dekat dengan Al-Quran. Ya. Maka Mukhayyam Al-Quran ini insya Allah akan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang beriman yang yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Tilawah sih sudah bisa ya. Tapi sudahkah tilawah kita memiliki nilai ta'abbudiyah ya. Kalau sekedar sebagai keterampilan kita udah bisa, tapi sudah bernilai ibadah enggak? Kapan Al-Quran itu bisa bernilai ibadah? Kalau diri kita siap membacanya tiap hari. Ya. Bagaikan sholat 5 waktu, bagaikan kebutuhan kita terhadap makanan. Ya. Maka orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, ya, dia akan merasakan membaca Al-Quran itu sebutuh dia makan. Nah, seperti ini yang butuh sebuah wawasan, ya, butuh sebuah tausiah, butuh sebuah pengingatan yang terus-menerus. Ya. Bagaimana dikatakan bahwa disebut Al-Quran apabila bersifat al-muta'abbadu bitilawatih. Ketika Al-Quran itu mendorong kita menjadi ahli ibadah. Ya. Ya, tadi Ustaz Nur Hadi mengingatkan, mendorong kita menjadi manusia yang sabiqum bil khairat. Gara-gara Al-Quran menjadi orang yang
ya, yang siap melaksanakan segala kebaikan. Ya. Kan kalau kajian kamus tadi ya sampai kebaikan-kebaikan yang sifatnya sarair. Kebaikan yang sifatnya sarair yang hanya diketahui Allah, antara dirinya dan Allah, maka ya dijelaskan dalam hadis orang seperti itu akan menjadi orang yang doanya cepat terkabulkan. Orang yang seperti itu orang yang di hari kiamat akan diberi naungan saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Intinya sangat dimuliakan oleh Allah karena orang yang memiliki amal-amal soleh sarair ya, itu pasti punya hubungan dengan Allah yang spesial. Dan salah satunya baca Quran ini. Ya. Bagaimanapun nggak mungkin bacaan Quran kita yang tiap hari itu terlaporkan terus kepada manusia. Ya. Ya. Hanya Allah yang tahu kapan kita baca Quran, kapan kita menghafal, kapan kita merenungi. Ya. Jadi akan banyak amal-amal sarair. Kalau istilahnya hadis, amal-amal khobi'ah. Ya. Amal-amal yang tersembunyi. Ya. Yaitu baru dari tilawah. Ya. Ya. Dari tilawah sebuah kemampuan, ya, harus meningkat tilawah sebuah ibadah. Ya. Meningkat tilawah sholat. Apa yang maksud tilawah sholat? Ya. Adalah pelaksanaan sholat-sholat kita yang banyak terwarnai oleh Al-Quran. Ya. Utamanya Al-Quran mengatakan sholat subuh. Sholat subuh itu istilahnya Quran al-Fajri. Sholatus subhi itu istilah Qurannya apa? Quran al-Fajri. Ya, dari surat Al-Isra. Sampai disebut Quran al-Fajri menunjukkan apa? Allah ingin manusia itu kalau subuh agak lamaan bersama Al-Quran. Ya, masalahnya ya ketika di sebuah RT nggak ada yang punya kesadaran Al-Quran, maka nggak akan terbentuk ya sholat subuh di mana umat diajak agak lama bersama Al-Quran. Ya. Karena kalau sholat subuh itu isinya hanya qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas tanpa bermaksud merendahkan dua ayat ini, tapi lebih kepada ya, kalau ini terus-menerus seperti ini berarti tiap subuh kita hanya kurang lebih 5 menit atau kurang dari 5 menit. Padahal Allah inginkan saat subuh itu lamaan bersama Al-Quran. Supaya apa? Lamaan bersama malaikat. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Tapi kalau nggak ada yang nyadar, ya nggak terlaksana. Imamnya ada, makmumnya belum ada, nggak terlaksana. Makmumnya ada, imamnya nggak ada, nggak terlaksana. Tapi ketika kesadaran bersama Al-Quran dibangun terus, maka insya Allah ya istilah Quran al-Fajri itu bisa terrealisasi dalam kehidupan umat. Minimal RT kita masing-masing lah ya. Bahwa sholat subuh di rumah kita adalah sholat subuh Quran al-Fajri. Ya. Sebagian saudara-saudara kita ya, istilahnya berjuang keras itu merealisasikan istilah Quran al-Fajri ini sampai akhirnya setelah setahun 2 tahun Allah mudahkan meraih sholat subuh yang Quran al-Fajri. Ya, semua sholat subuh ya. Tapi apakah sholat subuhnya bersifat Quran al-Fajri? Nah, ini butuh kemampuan dan kesadaran yang meningkat Al-Quran. Ya.
Belum lagi apa? Salat malamnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya. Orang beriman itu harus bisa menempatkan sholat tahajud, qiyamul lail itu ranking 2 setelah sholat-sholat wajibnya. Untuk apa? Warattilil qur'ana tartila. Agar pada malam itu dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Nah kalau kitanya kesadaran Al-Quran belum punya, sehingga nggak berminat menghafal, nggak berminat berlama-lama bersama Al-Quran, masih bersyukur kalau terlaksana. Qiyamul lail terlaksana, tapi belum qiyamul lail yang warattilil Qur'ana tartila. Bagaimana kalau gara-gara kita tidak punya ruhul Quran, ya, tidak punya jiwa yang selalu ingin bersama Al-Quran, akhirnya kita hidup tanpa kesadaran mengisi hidup ini dengan qiyamul lail. Oh, alangkah ruginya, ya. Ya, hidup yang sangat sebentar ini lewat-lewat begitu saja tanpa ada kegiatan-kegiatan yang spektakuler di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata para ulama ya orang mimpi baru sadar dia mimpi itu kalau bangun. Ya. Orang mimpi baru sadar kalau mimpi dia bangun. Ya. Mimpinya apa? Ada yang ngasih uang setas. Ya. Senang nggak? Senang. Tapi begitu bangun, oh ternyata tadi mimpi. Ya. Begitu juga ya, hidup ini baru tahu ya betapa berharganya kalau sudah ya Allah cabut nyawa manusia itu. Ya. Maka istilahnya mumpung belum terbangun dari tidur, mengambil perumpamaan yang pertama tadi, ya, mari kita ya kuatkan lagi diri kita untuk lebih mengisi hidup ini dengan Al-Quran. Ya. Itu kita baru bahas tilawah ya. Ternyata dari tilawah sebuah kemampuan baca itu masih memiliki banyak tahapan-tahapan yang harus dibangun. Ya. Apalagi ketika tahapan itu kita ngaca kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan begini, man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Ya. Siapa yang bisa sholat malamnya 1000 ayat, maka di sisi Allah dia jadi manusia yang berpahala, ya. Bagaikan bagaikan apa ya, gunung ya, gunung yang besar, atau istilah lain bagaikan orang yang berpahala unlimited, nggak bisa dihitung lagi saking banyaknya pahalanya. Ya. Coba hadis ini kita bayangkan. Komanya saja, siapa yang bangun malamnya saja sudah ya kita akui diri kita belum sepenuhnya bisa menguasai, bisa melaksanakan. Ya. Tapi insya Allah kalau kita belajar lagi, tausiah lagi, Allah akan berikan kemampuan. Bi alfi ayatin, bisa 1000 ayat. Jawabannya apa? Belum bisa juga. Jadi manusia muqantarin, manusia yang meraih pahala yang bergunung-gunung. Ya. Yang pernah ke Sumatera pasti selalu melihat Bukit Barisan. Kayak apa itu besarnya. Ya, gunung yang sambung menyambung. Gimana bisa enggak jadi muqantarin? Enggak bisa. Disinilah kita
harus sadar bahwa betapa ya jauhnya diri ini dari peluang-peluang yang sudah disediakan oleh Allah. Ya. Definitif ya. Bangun malam 1000 ayat. Ya, ini hasilnya muqamtarin. Ya kalau nggak dirintis, tentu hadis ini hanya menjadi cerita, hanya menjadi ya, info saja. Sayang sekali. Padahal infonya info pasti, bukan info yang omong kosong. Ya. Maka hadis berikutnya mengajak kita kalau nggak bisa 1000 ayat ya udahlah 100. Man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang bisa bangun malam? Berapa ayat? 100 ayat. Maka dirinya menjadi orang beriman yang qanitin. Qanitin itu artinya apa? Ahli ibadah, ahli taat. Ya, tentu orang yang disebut qanit di Al-Ahzab 35, orang yang ya, selalu berada dalam janji Allah, ampunan dan pahala yang besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Udah bisa 100 ayat, belum bisa. Insya Allah Mukhayyam Al-Quran akan menunjukkan semangatnya, ya. Semangat yang terus dihidupkan agar suatu saat kita bisa menjadi pelaku 100 ayat. Dan ketika berkali-kali insya Allah menjadi 1000. Ya. 10 qiyamul lail sudah 1000 insya Allah. Ya. Ya. Ya, walaupun akan lebih baik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sekali pelaksanaan qiyamul lail sudah bisa 1000. Baik, ya. Kalau belum bisa 100 ayat, maka Rasulullah mengajak kita 10 ayat. Man qama bi asyri ayatin. Barang siapa yang bisa qiyamul lail 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, ya. Tidak disebut sebagai orang yang jauh dari Allah. Ya. Alias tercatat sebagai orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah bisa 10 ayat, belum bisa juga. Wah, di sini semakin penting ya, betapa kemampuan kita beral-Quran berarti belum teraktual dengan baik ya. Berarti belum menjadi sebuah modal mempersiapkan kehidupan akhirat yang baik. Udah bisa baca ya, ibaratnya udah punya modal tapi modalnya nggak bertambah, yang ada berkurang. Bisa baca itu udah modal ya. Tapi sekedar 10 ayat nggak bisa juga, padahal 10 ayat itu kalau kita baca Al-Fatihah udah 7 ya. Baca Inna A'thaina udah 3, udah 10 ayat. Rakaat kan kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya. 4 ayat, berarti udah 21 ayat ya. Itu pun juga belum bisa ya. Apa enggak malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan seluruh nikmat-nikmat yang ada, tapi ya, minim digunakan untuk ketaatan kepadanya ya. Maka inilah yang diinginkan dari program-program Mukhayyam Al-Quran ya, mengajak umat agar bisa lebih sadar terhadap ya, hidup dengan Al-Quran ini. Ini baru tilawah, belum bahas tentang tahfidz,
belum bahas tentang tafsir, belum bahas tentang tadabbur, belum bahas tentang ta'lim, ta'allum, belum bahas tentang tatbik, pelaksanaan. Panjang sekali Al-Quran ini. Ya. Tapi kalau cuma dilihat saja, ya akan panjang terus. Ya. Tapi kalau minimal dimukhayyamkan lagi, ya, maka insya Allah sedikit demi sedikit kemampuan beral-Quran itu akan tumbuh pada diri kita insya Allah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah sekilas sebagai taujih pembuka ya, agar kita betul-betul menikmati mukhayyam Al-Quran ini. Terlebih sebentar lagi kita masuk pada malam yang sangat mulia, yaitu malam Jumat ya. Marilah kita hidupkan dengan banyak tilawah dan bersalawat kepada Rasulullah, banyak berdoa, begitu juga ya membaca surat Al-Kahfi insyaallah ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas motivasi kepada kami untuk terus berinteraksi. Tadi baru segi tilawah yang telah disampaikan begitu menyadarkan kami. Untuk berikutnya Ustaz, Gurunda berkenan mendoakan kami serta program mukhayyam ini bisa berjalan secara lancar selama 4 hari. Fadhil Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma irfa'na bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa khtim a'malana bil Qur'an wa khtim hayatana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jazakallah khairan Gurunda apabila ingin melanjutkan aktivitas berikutnya. Mohon pamit semuanya. Alhamdulillah. Demikian tadi ikhwah fillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendapat motivasi, mendapat pencerahan, kemudian membangunkan dari tidur panjang kita tentang kita selama ini mungkin belum tersadar ya, diberikan waktu yang begitu luas, namun kita masih mencari-cari alasan. Terutama tadi ada sebuah testimoni dari salah satu peserta yang sudah lanjut usia 67 tahun tadi ya, dari Jawa Tengah. Beliau begitu antusias serta mendapat ya, bisyarah kabar gembira dari interaksinya dengan Al-Quran. Begitu juga mudah-mudahan kita di 4 hari ini tidak ada salahnya kita mengkondisikan keluarga kita, mungkin menyampaikan kepada istri, suami, anak, untuk atau bahkan kita ajak selama 4 hari ini walaupun di rumah kita, ya kita Qurankan rumah kita tadi. Ya, ada beberapa hadis yang telah disampaikan oleh Gurunda, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya ada beberapa informasi tentang teknis mukhayyam virtual ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Ma'muri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah kembali. Tadi pagi kita dibasahi dengan lisan yang barokah dari Gurunda, kajian tafsir. Sore hari ini kita ketemu kembali
dibasahi kembali jiwa kita dengan Al-Quran dari lisan Guruda yang penuh ruhiyah. Ya, ini kesyukuran yang tak terhingga buat kita. Ya, karena di tempat-tempat yang lain manusia banyak yang lalai. Kita insya Allah alhamdulillahirrahmanirrahim Allah jaga terus dengan Al-Quran. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rohadi selaku pembina yang terus mengawal, mensupport, mendoakan pengurus RKN Kota Depok agar terus memberikan pencerahan yang terbaik buat peserta kajian dan seluruh peserta tahfiz. Jazakumullah khairan katsiran kepada musyrif dan musyrifah yang penuh dengan keikhlasan siang dan malamnya buat kita. Ya, insya Allah hadirkan mereka adalah anugerah buat kita semuanya. Anugerah karena selama ini membimbing dengan penuh keikhlasan. Ya, tidak ada nilai yang dari sisi dunia itu kami belum bisa memberikan yang terbaik. Ya, tapi masya Allah. Ya, hanya Allah saja yang akan membalas ya, kebaikan dari para musyrif dan musyrifah yang terus membimbing kita semuanya. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Tadinya prediksi saya kalau dari jumlah peserta RKN internal itu 210 yang mendaftar gelombang kedua internal itu ada 140. Sudah 200 berapa tuh ya, 350. Ditambah yang peserta tahfiz sekitar 120. Itu sudah 400 ya, 470. Ditambah yang sekarang yang daftar ya harusnya udah 500-an. Cuman ternyata nggak nyampe juga untuk sebagaimana Jawa Tengah ya. Karena Jawa Tengah memang jauh-jauh hari sudah lama diumumkan, kalau kita mengandalkan peserta kajian dan yang sudah menjadi peserta tahfiz ya. Tapi itu tidak membuat kita memang kita musabaqah ya, sama-sama untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Mukhayyam Al-Quran Virtual Kota Depok ini menghimpun ya, tidak hanya Kota Depok. Ini kalau kita lihat itu dari seluruh Nusantara ya, mewakili Indonesia Timur, Tengah, Barat ya. Bahkan beberapa ya, ada yang di luar negeri juga ikut serta di kajian tahfiz, kajian kajian fikih Al-Quran, dan insya Allah nanti kita lihat adakah yang dari luar negeri. Ya, jadi ini satu anugerah buat kita semuanya. Pengurus ya di sini hanya memfasilitasi, tadi mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga seluruh ikhtiar kita walaupun nanti capaiannya tidak sesuai dengan harapan kita semuanya, tapi itulah yang mungkin bisa kita dapatkan. Itu semua adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya teknisnya adalah sangat sederhana. Kita kalau Mukhayyam Al-Quran yang secara fisik ya, yang offline itu tilawah saja 15 juz. Ya, tilawah tuh dalam kurun waktu 10 hari. Ya, 10 hari 15 juz. Ya, kemudian hafalannya juga setiap hari store. Memang variatif ya, ada yang mampu 1 juz ya storannya, dan ya, setiap peserta tidak sama kemampuannya. Maka kami di sini menyederhanakan ya. Silakan yang minimal mampu tilawah 1 juz ya, alhamdulillah. Kalau karena nanti kita akan evaluasi siapa yang tilawahnya itu paling banyak dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dari peserta pun dari panitia insya Allah coba kita akan hitung ya kemampuan panitia untuk memberikan hadiah. Kemudian bagi yang hafalannya melampaui target, misalnya targetkan cuma 4 halaman. Kalau ada yang ziyadahnya menambah hafalannya itu melampaui itu dan itu yang paling tinggi, maka tentu kita akan beri hadiah. Tidak hanya pesertanya tetapi juga insya Allah buat musyrif dan musyrifahnya yang selama ini mendampingi ya,
sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sederhana seperti itu. Kemudian semua sesi harus diikutin ya, bagi peserta internal maupun eksternal. Sesi-sesi taujih itu wajib diikutin ya. Kemudian sesi hadir di grup restoran dan ziyadah karena dibagi-bagi waktunya, maka itu wajib hadir. Tentu tidak semua peserta bisa menyetorkan di saat tersebut karena temanya seperti parade tasmi ya. Tapi ini memang ziyadah yang baru kemudian distorkan ya ke musyrif dan musyrifahnya. Nah, jadi bagi peserta yang bukan peserta tahfiz internal atau eksternal, yaitu peserta umum ya yang baru diikut mukhayyam, itu dipersilakan untuk hadir di Zoom beserta, tinggal milih Zoom yang mana di waktu yang lapangnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu incer aja tuh, pengen tiap hari ikut di sesi grup Zoom-nya musyrifah Pulana, ikut boleh ya, silakan. Mana yang Bapak Ibu lapang waktunya silahkan ikut. Dan kalau mau mencoba untuk menyodorkan juga sangat boleh ya, tidak hanya untuk peserta tahfiz tetapi juga memang Bapak Ibu yang peserta umumnya pun juga boleh menyetorkan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka semoga kalau kemudian ini distimulus, Bapak Ibu kemudian tertarik dan kemudian ingin bergabung dengan peserta tahfiz, tinggal daftar. Ya, tinggal daftar, silakan untuk bergabung. Sehingga kemudian kita udah jalan 2 bulan ya, berarti sekitar 4 bulan lagi satu semester. Dan tentu kemudian dibuka semester yang baru. Ya, peserta tahfiz yang lama yang ingin melanjutkan, ya misalnya selesai 6 juz, tinggal lanjutin lagi 6 bulan selanjutnya, tambah 6 juz berarti 12 juz. Begitu. Ya. Jadi ini satu sarana dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar semua kita didekatkan dengan Allah melalui Al-Qur'an. Nah, kemudian zikir pagi al-Masyurat Kubro ya juga tanda kutip wajib hadir ya. Upayakan hadir, kalau tidak keseluruhannya sebagian dari kelapangan waktu kita untuk hadir ya. Paling tidak setengah jam kita zikir pagi biar kita terbiasa untuk zikir di tiap paginya. Ya kan ada masyurat, kan ada yang biasanya kita masyuratnya sugro. Ya coba kita masyurat kubro. Ya karena selama ini kita jangankan sugro, diperkecil lagi, harusnya 3 jadi 1 jadi sugri ya masyuratnya. Nah ini nanti kita terbiasa dengan masyurat yang agak panjang, biar apa? Biar hati ini terus tersirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau di mukhayyam Al-Qur'an yang secara offline itu memang Gurunda jadi imam ya, imam Qiyamul Lail itu biasanya kita mulai jam 1, paling kurang jam 2 sudah mulai ya. Kalau sudah lagi kuat gurunanya jam 1 mulai sampai subuh. Itu bisa 3 juz ya. Kita berdiri lama ya bersama gurunda. Itu nikmatnya Masya Allah. Nah, maka kemudian dilatih secara mandiri ya, silakan Bapak Ibu sekalian 4 hari ini seakan-akan memang kita ini menjelang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang keempatnya, maka kita ya sangat yakin kalau anggapan kita ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mengoptimalkan 4 hari itu kita akan sangat maksimal. Ya, jadi silakan ya, dibiasakan sholat malam ya, tidak cukup 2 rakaat satu witir. Ayo ya kita laksanakan 11 rakaat ya dengan baca yang sudah kita hafalkan ya, yang sudah kita hafalkan, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Gurunda, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang man qama bi alfin ayat minal Quran minal muqantorin ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang berlimpah kalau kita mampu 1000 ayat. Kalau tidak mampu ya bimiatin ayatin minal Quran ya, 100 ayat ya, agar kita jadi orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat. Dan itu tanpa kita sadari insya Allah
Mukhayam Al-Quran ini, ya tentu tidak semua kita akan merasakan. Nanti ada kesan-kesan dari peserta yang tak terduga, ya. Kita bahkan bisa menangis, ya. Jadi al-haqqah. Allah berikan hidayah Jadi al-haqqah. mendalam, ya, yang diberikan kepada peserta, ya. Ya tentu ini pengalaman di Mukhayam Al-Quran yang offline, ya, karena saya sudah hadir 3 kali Mukhayam Al-Quran. Itu kesannya itu Masya Allah. Masya Allah, nggak diungkapkan dengan kata-kata, ya. Kesan yang luar biasa. Nah, ini juga kita berharap kalau memang semua peserta ini serius, ya, bersungguh-sungguh dalam menjalankan program ini, ya, tidak ada yang tidak mungkin ada kesan yang dalam yang kita dapatkan, ya, sehingga kita menjadi alumni Mukhayam Al-Quran virtual yang masa depannya itu adalah masa depan yang cerah, ya, kehidupannya Allah mudahkan, rezekinya Allah lancarkan, keberkahan terus melimpah ruah, dan kemudian bersegera terus dalam kebaikan sampai akhir hayatnya dalam kondisi husnul khotimah, ya. Itu yang semua kita sangat berharap. Maka komunitas ini janganlah biarkan berlalu tanpa dengan kebaikan yang melimpah, ya, melimpah ruah buat diri kita semuanya. Ya, jadi insya Allah dengan dibukanya pembukaan Mukhayam Al-Quran virtual Kota Depok ini secara resmi, ya, kami buka, dan selamat para peserta untuk bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, segera berhubungan dengan kami, ya, di nomor yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui bersama, ya. Kemudian tolong juga sebarkan kegiatan ini, karena kita tetap membuka pendaftaran, ya, misalnya 1 hari sudah selesai, bagi ada yang mau daftar silahkan, lumayan, ya, 3 hari, ya. Dalam istilahnya usul fikih, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa sempurna melaksanakannya, atau tidak keseluruhan kita bisa menghadirinya atau melaksanakan suatu kegiatan ibadah, maka janganlah kemudian meninggalkan semuanya. Kalau semuanya kita tidak mampu, janganlah kita meninggalkan, ya, acara tersebut. Jadi ada bagian-bagian yang bisa kita hadir di dalamnya, maka insya Allah. Bagi yang peserta umum bukan yang tahfidz, itu, ya, diupayakan maksimal. Kalau tidak, misalnya karena ini acaranya mendadak, ya, kemudian belum cuti kerja misalnya, maka, ya, apa yang bisa dilakukan dari 4 hari itu ambil, ya, minimal misalnya 1 hari hadir sesi taujihnya, itu juga bagian kita mengambil satu keberkahan, salah satu kegiatan Mukhayam Al-Quran virtual ini. Nah, terakhir adalah kalimat Mukhayam itu kan istilahnya camping, ya, camping Al-Quran, ya. Maka kita akan bayangkan, ya, coba kita bayangkan kita semuanya ibaratnya sedang camping di suatu tempat di mana Al-Quran itu sedang bersemi, ya. Maka keharumnya wewangian Al-Quran di sekitar kita itu kita harus nikmati, dan kita ini adalah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi janganlah kemudian momen ini meninggalkan kita tanpa kesan yang terbaik buat diri kita semuanya, insya Allah. Tapi dari kami itu saja yang bisa disampaikan, ya. Sekali lagi tata tertibnya mohon dibaca, ya, silakan, ya, sudah kami share. Nah, kemudian nanti malam bagi peserta umum silahkan gabung dengan Zoom meeting peserta Ikhwan, kalau tidak salah Ustaz Amrul. Bagi yang peserta umum Ikhwan silahkan gabung. Nah, jadi Bapak Ibu kan targetnya 4 halaman, ya, 4 halaman. Jadi kalau misalnya mau setorannya di hari keempat, ya, berarti dari hari sekarang itu sudah ziyadah 1 halaman, besok 2 halaman. Nah, kalau misalnya untuk peserta tahfidz itu kebagiannya hari ini, ya, berarti kan 1 halaman dicoba untuk distorkan, ya. Mulai saat ini sebelum nanti malam itu mulai
hafalkan bagian-bagian satu halaman tersebut. Nanti setorkan nanti malam. Nah, besoknya punya kewajiban terus menambah hafalannya yang 3 halaman tersebut sampai akhir kegiatan. Ya, jadi 4 halaman itu dimaksimalkan dihafalkan. Nanti kita akan tanya siapa dari peserta yang ikut Mukhayyam Al-Quran Virtual Kota Depok yang paling banyak hafalannya dan yang paling banyak tilawahnya. Minimalkan tadi 4 halaman hafalannya dan 1 halaman 1 juz tilawahnya. Kalau nanti dievaluasi ada yang banyak, misalnya ada sampai 5 juz atau 4 juz, itu juga menjadi satu penilaian ya, tidak hanya buat kami tetapi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan silakan di grup WA disampaikan sehingga kita bisa menjawab dengan lebih lengkap lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mamuri telah memberikan arahan serta informasi. Boleh Ustaz Iqbal, mungkin ada peserta yang perlu ditanyakan langsung, boleh. Raishan nanti. Untuk peserta yang ingin bertanya atau memperoleh informasi yang lebih lanjut yang belum dipahami, silakan bisa angkat tangan, raise hand-nya, atau bisa di chat juga boleh. Di chat juga. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan Ustadz, mulai halaman ziyadahnya apa sudah ditentukan? Nah, ziyadahnya adalah surat ayat yang belum dihafal. Dibutuhkan kejujuran kita semuanya bagi peserta, surat atau ayat yang belum dihafal. Tentu mungkin kita sudah pernah menghafalkan, kalau yang sudah banyak sudah pernah dihafalkan. Nah, maka pilihlah yang belum mungkin misalnya. Kalau yang sudah hafal, yang belum mungkin itu yang distorkan. Nah, bagi yang mayoritas ya kayak kita ya, ini mungkin masih banyak yang belum dihafal, maka tolong dipilih yang belum dihafal kemudian dijiadai. Gitu. Nah, untuk yang peserta internal surat tahfidz ya, targetnya disamakan dengan yang eksternal, yang umum, yaitu 4 halaman. Ya, tadinya kita coba untuk satu lembar ya, tapi biar seragam, targetnya adalah 1 halaman 1 hari. Ya. Minimal. Sangat sayang kalau peserta tahfidz yang sudah 2 bulan ikut ya, itu kemudian cuma 1 halaman, kan sangat sayang ya, ditambah. Tapi kalau misalnya cukup 1 halaman pun juga boleh. Untuk peserta umum, setorannya ke siapa? Bapak Ibu boleh pilih ke musyrif dan musyrifah di jadwal Zoom yang sudah ada, ya boleh. Misalnya di Incer besok saya mau setoran, berarti malam ini ya di Jiadah itu 1 halaman untuk di store besoknya misalnya. Artinya boleh dipilih kemana siapa, yang ikhwan ke ikhwan, yang akhwat ke akhwat, ya boleh dipilih. Nanti kita yang peserta, karena ada jam 3 ya, nanti ada komunikasi kalau misalnya musyrifnya berhalangan atau musyrifahnya berhalangan, minta di breakout, misalnya jam 3-nya keberatan, nggak apa-apa, berarti jam 3 ya tidak ada setoran, berarti nanti siangnya atau paginya masuk di Zoom, nanti ada Zoom utama, nanti di breakout room ya, nanti kita 2 room. Nanti di admin akan mengatur, akan mengundang kelompok yang satunya ya dengan musyrif yang sudah megang murid-muridnya, dan kemudian nanti ibu-ibu yang umum yang peserta Ustaz Mamuri. Terputus ya, Pak. Terputus. Sudah ada. Jadi ini kita lanjutkan. Untuk setoran bisa bertahap ya, biar mudah mungkin dikumpulkan dulu 1 halaman gitu.
Jadi untuk peserta internal, eksternal maupun yang umum, ya misalkan minimal selama 4 hari ini 4 halaman, jadi sehari 4 halaman itu minimal, mudah-mudahan seperti itu. Itu ada yang itu Ustaz, ada yang nanya tadi tuh apa Ya. jadwal Ya. musyrifahnya udah di-share belum? Udah kan? Udah di-share kan? Udah ya. Jadwal musyrif dan musyrifahnya udah jamnya udah tertentu. Nah, bagi yang mau infak silakan ya. Kami memang tidak mematok infaknya berapa, silakan yang lapang rezekinya, yang ingin mendapatkan pahala yang melimpah, ya silakan berapa seikhlasnya. Berhubungan dengan admin ada pakai nomor rekening RKN Kota Depok. Mungkin itu Ustadz apa linknya setoran itu ke mana gitu, kalau jadwalnya sudah ada Ustadz ya, mungkin pagi dengan Oke, nanti apa Ridho ya admin tolong di-share link setorannya yang biasa ya. digunakan oleh setoran itu ya. Malam itu. Linknya sama yang ini. Linknya sama dengan yang di Zoom ini. Linknya sama. Nah, ternyata linknya sama katanya. Link dengan link ini, linknya kegiatan pembukaan dengan setoran sama. Nanti di pelaksananya itu akan di breakout room kalau ada 2 musyrif di satu waktu, ya. Nanti tugas admin akan memecah roomnya, ya, biar pesertanya itu terbagi 2. Baik, ada lagi yang baru gabung WA mungkin belum dapat jadwal, mohon bisa di-share lagi ya. Insyaallah nanti akan di-share lagi di grup apa kajian. Insyaallah nanti malam nanti admin di-share ulang ya, itu ada yang belum dapat itunya jadwalnya. Baik. Silakan Ustaz Iqmal ditutup. Ya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti agar terus diupdate informasinya, bisa di website atau mungkin bisa bertanya ke teman yang lain yang kita sudah dapat infonya atau di grup kajian Kamis atau di grup setoran masing-masing. Untuk yang umum bisa mungkin nanti diupdate di grup-grup kajian yang sudah dibuat oleh admin RKN. Alhamdulillah dari sesi motivasi dan taujih dari Gurunda serta informasi dari Ustaz Mamuri telah kita dengarkan bersama. Insyaallah mari kita niatkan sekali lagi selama 4 hari ini kita maksimalkan. Insyaallah bisa ya, dengan keterbatasan masing-masing dan kesibukan masing-masing, insyaallah bisa selama kita memang ingin terus mendapat syafaat dan keberkahan dari Al-Quran. Dari kami panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan dalam teknis dan saya pribadi selaku MC ada kekhilafan dalam tutur kata. Mari kita beristighfar bersama-sama dan kemudian menutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Iqmal. Waalaikumsalam.